Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar semua anak-anak yang soleh dan solehah? Bapak yakin kita semua masih dalam lindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu, mari sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Sebelumnya, Pak Agus mohon izin menggunakan karakter kartun ya. Mengingat ini adalah masa pandemi, jadi Pak Agus buat dengan menggunakan masker. Padahal kartun tidak terkena virus. Baik anak-anak, kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Tapi sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk, agar yang kita lakukan mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, kalau sebelumnya kita sudah membahas perilaku terpuji, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, kerjasama juga sudah, dan sekarang simak penjelasan materi dari Pak Agus ya. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Agus punya gambar. Ayo sama-sama kita perhatikan yuk. Kira-kira gambar apakah ini? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar seseorang sedang terjatuh karena terpleset kulit pisang, dan satu orang lagi menolongnya untuk berdiri. Mengapa harus ditolong? Seseorang yang terjatuh akan menderita, dan sebagai manusia yang punya rasa empati, kita harus menolongnya agar bisa mengurangi penderitaan orang tadi. Nah, hari ini apa kira-kira materi kita? Benar sekali. Materi kita hari ini adalah tolong menolong. Sebelum masuk kepada inti materi kita, Pak Agus ingin menjelaskan tujuan dari kita belajar tolong menolong yang dapat kita saksikan sebagai berikut. Iya, baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, manusia disebut juga dengan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia selalu hidup berdampingan dan membutuhkan satu sama lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang kita alami dalam hidup. Mulai dari manusia dilahirkan, yang membutuhkan bantuan seorang bidan atau dokter kandungan agar ia lahir dengan selamat. Seorang anak yang belum mengetahui apa-apa membutuhkan seorang guru agar ia menjadi anak yang pintar. Bahkan ketika manusia wafat, membutuhkan orang lain untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Sekali lagi, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Inilah alasan mengapa Allah menciptakan rasa empati dan sosial dalam diri manusia. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong artinya sikap saling memberikan pertolongan dengan tujuan meringankan beban atau penderitaan orang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya wallahu alam, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Menurut ayat tersebut kita diperintahkan untuk saling membantu satu sama lain. Tentunya dalam dua hal, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam ketakwaan. Tolong-menolong dalam kebaikan, contohnya adalah menolong teman yang terjatuh untuk berdiri atau mengurusi lukanya, menolong meringankan beban orang tua di rumah, menjenguk orang yang sedang sakit dengan harapan hadirnya kita akan menjadi semangat dia untuk sembuh. Asal jangan ditakut-takuti ya. Memberi santunan kepada fakir miskin, menggolong dana atau bahan pokok untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan masih banyak lagi.
Adapun tolong menolong dalam ketakwaan, misalnya apabila ada saudara kita hendak berbuat maksiat, misalnya mencuri mangga Pak RT atau mencelakai teman lain, hendaknya kita mencegah dan menasihati agar ia mengurungkan niatnya, mengingatkan dan mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah dan lain-lain. Nah, yang dilarang adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Misalnya saja saling menyontek pada saat mengerjakan ulangan, tawuran antar pelajar, mengajak teman bolos sekolah, mengajak untuk tidak sholat dan puasa. Wah, banyak sekali ya. Daripada kita dapat dosa, mending kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yuk. Nah, anak-anak yang saleh dan salehah, menolong harus diiringi dengan keikhlasan. Artinya tidak boleh mengharapkan imbalan. Dan ketika kita meminta pertolongan atau bantuan, tidak dibenarkan dalam bentuk perintah. Misalnya, Andi, ambilkan buku itu. Ayah, antarkan saya ke sekolah. Tetapi membiasakan mengawali dengan kata tolong. Seperti, Andi, minta tolong ambilkan buku itu. Ayah, minta tolong antarkan saya ke sekolah. Hal demikian sangatlah indah. Jangan lupa, setelah mendapat pertolongan dari seseorang, kita harus membiasakan untuk selalu mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas pertolongan yang diberikan. Jangan berat-berat ya untuk mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak soleh dan solehah, apa saja manfaat yang kita peroleh dari sikap tolong menolong? Di antaranya adalah, tentu pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan dan cepat, meringankan beban atau derita orang lain, memiliki banyak teman, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, dan yang paling penting, suatu saat jika kita mendapat kesulitan, kita akan mendapatkan pertolongan, karena tidak mungkin orang yang gemar menolong tidak mendapat pertolongan. Wah, berarti mulai hari ini Pak Agus yakin kalian akan membudayakan perilaku tolong menolong baik dalam lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Pak Agus jadi senang, tidak ada ruginya memberikan pertolongan pada orang lain, ya kan? Ya kan? Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, inilah akhir materi kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar untuk menjadi anak yang selalu memperbaiki akhlak, terutama terhadap orang yang lebih tua, orang yang lebih lemah. Pak Agus yakin kalian memiliki masa depan yang cerah. Tidak ada tugas Bapak sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yakin kita akan terhindar dari serangan virus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ma'an najah fi ta'alumikum hayatikum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.